Hanya ada satu cara dalam hidup kita untuk bisa mengharapkan dari apa yang gak bisa diharapkan. Unik ya? Ya hanya ada satu cara, bukan dua cara. Yaitu nolkan, nol. Ya, ide kita, hati kita kosongkan, nol. Kalau Papa di surga melihat kita, ya, menapaki, memasuki 2022 tanpa punya rencana buat diri sendiri, nol. Kalau seorang naik mobil matic netral, ya, maka disitulah Papa di surga akan menyediakan hal-hal yang sangat luar biasa. Karena kita nggak punya ide, nggak punya rencana apa-apa. Oke, siapa itu Spider-Man Zero to Hero? Siapa itu Spider-Man namanya nulis. Nah, seringkali ada orang yang bingung. Loh, berarti hidup ini nggak punya planning. Bukan begitu. Justru kita buat planning, kita buat rencana setelah kita dapat ide baru, dapat sesuatu yang baru dari Papa di surga. Baru kita buat rencana. Oke, jadi yang Fengli, puji Tuhan Papa, senang kamu bisa ikut ya. Dengarkan. Detik-detik saat ini, udah, ini gila tapi bener. Nah itu dari Nabiri, Sony, Riana. Wow, bener Pak, betul. Jadi kalau saudara dan saya, Tuhan ketahui di otak kita, di hati kita, nol. Disitulah yang tidak kita harapkan, itu akan terjadi. Hebat ya? Nah memang itu cara kerja Papa kita. Wih, tadi kesaksian Stephen. Maka itu sampai saya suruh buat buku Pak Stephen Wongso ini. Karena bayangkan, sudah jelas vonisnya. Dia kanker di kelenjar getah bening. Bahkan sudah disiapkan untuk kemo pertama. Karena setelah diambil benjolan itu dan dibiopsi, memang hasilnya kanker. Tapi luar biasa, tiba-tiba Tuhan bisa pakai salah seorang adik iparnya untuk mikir ke Belanda. Wah, untuk ke Belanda juga nggak mudah. Tapi dia taat bersama istri berangkat. Tapi sulit untuk berangkat itu sulit. Karena Belanda nggak begitu mudah untuk visa karena corona ini. Nah, apa yang mereka terima, alami, itu betul-betul mereka nggak pernah berharap. Saya juga kagum waktu dengar kesaksian itu. Bayangkan, sudah sekian sebulan lebih di Belanda nggak ada, belum pernah masuk satu pil pun, satu obat pun belum. Itu kan luar biasa. Bahkan belum ditagih ya Steve, biaya rumah sakit, biaya dokter. Nah itu sebabnya saudara, ayo meninggalkan tahun ini. Ini bagian tengah, bagian timur sudah masuk tahun yang baru. Ayo kita semuanya hidup nol dulu. Ya, kalau nol maka Tuhan akan memberikan isi dalam hidup kita semuanya. Mari kita buka dulu ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Ini adalah yang kita harapkan walaupun tidak bisa untuk diharapkan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Terima kasih Papa, engkau sungguh luar biasa dalam hidup ini. Tetapi seperti ada tertulis. Tertulis loh. Berarti hitam di atas putih ini. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di hati manusia. Saudara, ini tema kita, ya, mengharapkan sesuatu yang gak bisa diharapkan. Ya, maka itu ada yang komen tadi dari Venice, ini tema gila. Memang loh, ngapain berharap kepada sesuatu yang kita gak bisa harapkan. Tapi justru ini kebenarannya. Nah, apa yang tidak bisa kita harapkan ada di kalimat ayat 9 1 Korintus 2. Apa itu? Yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah muncul di hati manusia. Itu kan yang nggak bisa kita harapkan.
Kalau yang kita bisa harapkan, ya sudah ada sesuatu di benak kita. Misalnya, aku akan beli mobil di bulan Februari tahun 2022. Nah, itu sudah berharap. Tapi kalau kita tidak bisa mengharapkan sesuatu, ya berarti memang nggak pernah ada apa-apa, kita nggak tahu. Apa yang Tuhan kerjakan? Untuk 3 kriteria ini, lihat kalimat terakhir. Semua itu yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Nah, kuncinya untuk kita bisa mengharapkan yang tidak bisa kita harapkan, kuncinya hanya pada satu posisi, pada satu kondisi ini. Apakah saudara dan saya tetap mengasihi Tuhan? Atau ada hal-hal lain selain Dia yang masih kita kasih? Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa hanya mengasihi Tuhan. Ingat loh, Tuhan Yesus tidak pernah mau dinomorduakan. Jadi kondisi satu-satunya supaya saudara dan saya bisa, saya ulangi, bisa mengalami hal-hal yang kita harapkan walaupun kita nggak bisa harapkan. Kalau situasi hati dan kondisi hidup kita sedang dan terus mengasihi Tuhan. Apa sih mengasihi Tuhan? Gampang. Mengasihi Tuhan itu artinya kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Sama seperti orang mengasihi uang. Berarti orang itu nggak bisa hidup. Oh, di Lampung, Filemon, terima kasih. Jadi Gunung Sugih di Lampung ya. Saya ulangi, sama seperti orang mengasihi uang. Orang yang cinta uang itu, saudara, begitu saldonya sudah tinggal sedikit, panik, mereka panik. Karena uang itu yang mereka cintai. Orang yang mengasihi benda-benda yang dia miliki, takut kehilangan. Jangan sampai barang ini hilang. Wajar karena itu mengasihi. Nah, jadi kalau saudara dan saya, supaya tetap dalam kondisi, supaya tetap bisa menerima apa yang kita harapkan, walaupun kita nggak bisa berharap, kalau kondisi saudara dan saya tetap mengasihi Dia. Artinya kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Kita bergantung mutlak, kita bergantung penuh kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Nah, saudara, jadi sepanjang tahun yang baru ini, ayo jaga kondisi kita. Bukan jaga saldo ya. Supaya tetap ada dan tambah terus, bukan. Tetapi jaga kondisi kita untuk tetap mengasihi Dia. Wahai Muhammad Taufik, ini anak saya baru gabung. Tahun baru ya nak, kamu makin hebat nanti. Tuhan pakai hidupmu. Ya, terima kasih, kamu juga sehat. Jadi cek. Kondisi hati kita dengan Tuhan itu bagaimana? Ada nggak hal-hal lain atau pribadi lain yang bisa menggantikan posisi Tuhan di hidup kita? Kalau sampai ada di antara kita menemukan ternyata ada kondisi, ada sesuatu yang lain dan ada orang yang lain yang sedang bisa menggantikan Tuhan kita, cepat bertobat. Karena saat itulah kita sedang tidak mengasihi Tuhan. Maka itu jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana pengharapan kita, bagaimana sikap hati kita hari-hari ini. Terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya tetap pada kondisi mengasihi Dia lebih daripada apapun juga. Ayat 10, 1 Korintus 2. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menemukan hal-hal yang kita harapkan walaupun tidak bisa kita harapkan. Lihat siapa pribadi yang Tuhan pakai untuk menyatakan hal-hal yang kita harapkan tapi gak bisa kita harapkan. Ayat 10, 1 Korintus 2. Karena kepada kita Bapa di surga telah menyatakannya, bukan akan, sudah menyatakannya. Nah, nya di sini
adalah 3 hal tadi. Yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati kita. Jadi karena kepada kita, puji Tuhan, terima kasih Papa. Kami sudah diberi kesempatan untuk menerima kenyataan dari Papa sendiri. Jadi Papa menyatakannya itu oleh Roh Kudus. Itu dia. Maka itu berapa hari ini, maaf bagi yang belum pernah tahu, nanti sudah bisa dengar rekaman-rekamannya. Berapa hari ini, ya sejak Senin kemarin, ya ini sekarang, ya di hari, apa ini kok lupa saya, Jumat ya. Ya Jumat ya hari ini ya, sampai lupa saya. Nah sejak Senin, ya kalau saudara ngikuti Facebook, Instagram, Zoom, ada kesaksian dari Pak Hendrik Boon, dari Atlanta, Georgia, Amerika. Nah, dia mengalami itu. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Wih, hebat sekali. Terima kasih Tuhan untuk itu. Jadi kalau saudara dan saya ingin hidup, menikmati hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang sulit diharapkan, tapi itu bisa terjadi hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi satu-satunya agen yang bisa menyatakan hal-hal yang luar biasa untuk kita harapkan gak mungkin, tapi itu bisa terjadi. Ternyata hanya karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih itu. Maka itu 1 Korintus 2:10, karena Papa di surga telah, ya bukan akan telah. Saya sapa dulu orang hebat ini, Rafael Tan dari Smash ya. Ya, luar biasa. Tadi kamu ada di live ya di Indosiar atau mana itu nak? Ya sudah tampil keren. Tadi Papa lihat sebentar. Nah jadi kalau saudara ingin menikmati hal-hal yang gak bisa kita harapkan, tapi itu bisa terjadi di hidup kita, ternyata agennya cuma satu, yaitu Roh Kudus. Saya baca lagi 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Haleluya. Terus bagaimana kerjaan Roh ini? Sebab Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Tuhan. Nah, saya akan uraikan dari kalimat terakhir. Hal-hal yang tersembunyi di dalam hidup Papa kita, saya baca terjemahan lain, AYT. Bahkan kedalaman Tuhan. Namun Tuhan telah menyatakan hal-hal ini kepada kita melalui Roh. Karena Roh menyelidiki semua hal. Bahkan kedalaman Tuhan. Ya, TL. Walaupun perkara Tuhan yang dalam-dalam. BIS sampai kepada rencana-rencana Tuhan yang paling tersembunyi sekalipun. Nah, ini tema kita. Harapkan yang tidak bisa diharapkan. Saya ulangi ya, BIS-nya. Tetapi Tuhan sudah menyatakannya kepada kita dengan perantaraan Roh-Nya. Roh Tuhan itu menyelidiki segala sesuatu sampai kepada rencana-rencana Tuhan yang paling tersembunyi sekalipun. Wih, saya mau yang ini. Saya mau yang ini, saudara. Haleluya. Nah, perhatikan. Tadi kan awal saya sudah katakan. Untuk bisa menikmati hal-hal yang kita harapkan walaupun gak bisa diharapkan. Kalau saudara dan saya membuat nol hidup ini. Gak punya rencana apa-apa buat tahun yang baru. Nol. Maka itu di BIS sampai kepada rencana-rencana Tuhan yang paling tersembunyi sekalipun. Nah ini yang kita harus terima. Ada rencana-rencana Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Dan yang paling tersembunyi. Artinya setan-setan pun gak tahu ini. Papanya memberikannya kepada saudara dan saya yang mengasihi dia. TSI. Tetapi sekarang Tuhan sudah menunjukkan hal-hal itu kepada kita. Melalui Roh-Nya. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Papa. Kau berikan Roh Kudus buat kami. Puji Tuhan untuk itu. Ya, lanjut. Karena Roh Kudus itu mengetahui segala sesuatu. Bahkan rahasia Tuhan yang tersembunyi sekalipun.
Papa terima kasih. Dan ini yang kita harus tahu. Oke, ini ada komen dari Venice. Sebentar saya baca dulu ini ya. Bagus. Berarti kita tidak perlu rencana untuk diri sendiri. Karena kita tidak punya keinginan rencana dan benar gak? Iya, pokoknya nolkan diri. Venice. Ya, begitu kita nol, gak punya rencana apa-apa, maka Papa di surga lewat Roh Kudus akan memberitahukan rencana-rencana yang tersembunyi tadi. Nah, jadi jangan salah ya, FAYH. Tetapi kita mengetahui hal-hal ini karena Tuhan telah mengutus Roh-Nya untuk memberitahu kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jadi ada jaminan. Januari nanti Tuhan buat planning apa untuk kita. Februari dia buat planning apa. Maret, April, Mei, Juni, seterusnya. Wey, kita tunggu. Maka itu hidup berjalan bersama Roh Kudus. Mentaati yang keinginan Papa. Saudara perhatikan. Hidup ini penuh kejutan. Penuh surprise. Kan enak. Daripada kita sudah rencana sendiri ternyata nggak jadi semua. Saya ulangi FAYH. Tetapi kita mengetahui hal-hal ini. Hal-hal apa? Yaitu tadi yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Tetapi kita mengetahui hal-hal ini. Itu di ayat 9. Karena Tuhan telah mengutus Roh-Nya untuk memberitahu kita. Roh-Nya itu menyelidiki dan menyatakan kepada kita, segala rahasia Tuhan yang paling dalam sekalipun. Papa, kami mau terima ini. Kami mau terima ini. Untuk tahun yang baru ini. Haleluya Papa, terima kasih. Ya Wim, balik sudah masuk 2022 ya. Ayo kita mengharapkan hal-hal yang kita nggak bisa harapkan dalam hidup ini. Terima kasih Papa. Maka itu saudara, dalam perjalanan hidup kita sangat senang kalau kita dibuat kejutan-kejutan terus oleh Papa di surga secara psikologis. Seorang pribadi, seorang manusia yang hidupnya penuh surprise, dia itu pasti sehat. Nah, saya pertama diberitahu hal itu, masa sih penuh kejutan kok sehat? Iya, karena adrenalinnya dibuat baru terus. Adrenalin itu sebuah senyawa kimia yang ada di dalam syaraf kita yang membuat hidup ini jadi segar. Adrenalin itu luar biasa. Adrenalin nggak bisa dibuat oleh pabrik manapun. Ya, pabrik farmasi manapun nggak bisa membuat adrenalin. Hanya Papa kita yang buat. Nah, hidup yang penuh kejutan, hidup yang penuh surprise, orang itu pasti seger terus. Karena tiap saat mendapat hal baru. Oh ya, apalagi itu. Wah, terus bagaimana? Bayangkan, nah itu jadi seger. Jiwa ini seger terus. Secara fisik dia akan kelihatan muda terus. Karena nggak pernah stres. Itu yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Maka itu yang sepanjang tahun yang lalu, ya, hidupnya masih penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kemarahan. Ya, ini saudara kita Frans sekeluarga masih terdampar di pinggir di pelabuhan. Di mana? Momere, bukan ya? Kami sekeluarga mengharapkan apa yang tidak bisa diharapkan. Kejutan di tahun 2022. Amin. Itu dia. Ya. Aimere, Papa. Oh, mana mau? Aimere. Haleluya. Ya, oke. Ya, betul Dilan. Tuhan suka buat kita heran. Benar. Itu cara Tuhan. Itu anugerah Tuhan untuk kita masing-masing. Jadi, kalau kita selalu dibuat merasakan kejutan-kejutan dari Papa. Karena apa yang dia buat yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Hidup ini sungguh luar biasa. Jadi saudara, mulai hari ini kita menantikan hal-hal seperti itu. Jadi syaratnya, jangan pernah buat rencana apa-apa sebelum Papa memberitahukan rencananya buat kita. Baru kita buat planning untuk ke situ. Oke, lanjut. Terima kasih Bapak. Memang hanya Roh Kudus yang selalu bisa membuat surprise dalam hidup ini. Oke. Markus 2 ayat 12. Haleluya. Ini yang kita rindukan sepanjang tahun baru ini. Tahun 2022. Ini yang kita harapkan. Markus 2 ayat yang ke-12.
Terima kasih Bapa, kami siap masuk di tahun yang baru tanpa kami punya planning apa-apa, karena kami menantikan apa yang Bapa kerjakan dalam hidup kami. Dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan. Stop dulu, saya belum baca. Dalam sepanjang hidup kita, saya ulangi, dalam sepanjang hidup kita, Bapa di surga dalam nama Yesus oleh kuasa Roh Kudus ingin selalu membuat kejutan di hidup ini, sampai orang-orang di sekitar kita, termasuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, akan bicara begini. Wow, yang begini belum pernah kita lihat. Saya ulangi. Sehingga mereka semua, ya perhatikan. Sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Tuhan. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara bayangkan, saya ulangi, bayangkan. Kalau dalam sepanjang hidup kita, ya, kalau dalam sepanjang hidup kita, entah sehari sekali, entah sehari 2 kali, entah seminggu 3 kali, saya nggak tahu, tergantung bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Bapa di surga selalu buat kejutan di hidup kita. Dan teman-teman kita itu tahu bagaimana keadaan hidup kita. Lalu mereka akan berkata, wow, yang begini belum pernah aku lihat. Haleluya. Coba saudara renungkan sebentar. Kagum gak kalau Papa di surga mengerjakan itu setiap hari di hidup kita? Coba renungkan. Oke lah, gak usah tiap hari. Tergantung iman kita bagaimana. Bahwa Papa berbuat sesuatu. Ya, Papa berbuat sesuatu yang membuat orang-orang itu takjub. Lalu mereka berkata, wow, yang begini belum pernah kita lihat ini. Dahsyat gak Tuhan, saudara? Coba renungkan, dahsyat gak Tuhan? Kalau sampai itu terjadi di hidup kita. Ayo kita semua berkata, ayo kita semuanya percaya bahwa segala sesuatu yang Papa buat itu barang baru yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang hati nggak pernah timbul apa-apa. Ayo kita izinkan Papa di surga mengerjakan itu. Jadi yang terkejut, yang mengalami kejutan gak cuma kita. Tapi orang-orang di sekitar kita pun, termasuk yang belum kenal kita, mereka itu akan takjub juga. Wah, kamu ngalami apa itu? Wah, bisa seperti itu. Nah, ini yang dinantikan oleh dunia. Saudara, coba renungkan. Kalau sesuatu, ya maaf, kalau sesuatu yang kita buat, itu sudah hal biasa dan sering terjadi. Dengar ya. Kalau segala sesuatu yang kita buat itu sudah biasa dan sering terjadi, pasti orang gak akan takjub, gak akan kagum. Ah, hari-hari kamu kerjakan itu kok aku tahu. Tapi kalau sampai orang-orang bisa berkata ketika melihat perbuatan Tuhan di hidup saudara dan di hidup saya ulangi. Tetapi ketika Papa di surga lewat kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus mengerjakan perkara-perkara dahsyat, hal-hal yang surprise, yang belum pernah kita lihat, yang tidak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, yang nggak pernah terpikir di hidup kita. Saudara, pasti orang-orang di sekitar kita pun akan memuliakan Tuhan karena mereka melihat ketakjuban itu. Wih, ini luar biasa. Nah, jangan tanya itu apa. Saya juga belum tahu kok. Saya juga lagi menanti. Betul ya? Wih, ini dahsyat sekali Bapa kita di surga. Untuk bisa
hidup menghidupi ini. Oh Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Supaya kami semua menjadi saksi Yesus. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita akan memuliakan Tuhan karena takjub. Pada waktu itu juga orang lumpuh itu bangun. Dia mengangkat kasurnya dan keluar dari rumah itu. Semua orang, wih keren. Semua orang yang melihat hal itu sangat heran. Dan mereka memuji Tuhan. Begini, kita belum pernah melihat keajaiban yang seperti ini. Rindu ya saudara? Bukan cuma kita loh, dampaknya bukan cuma kita. Ya, maka itu kalau ada di antara kita masih salah konsep. Oh, aku siap mengharapkan apa yang gak bisa diharapkan untuk diriku, untuk keluargaku, untuk masa depanku. Maaf, salah. Biarlah apa yang Bapa buat dalam hidup kita itu membuat orang lain memuliakan Tuhan juga. Karena mereka tahu dahsyat yang Tuhan buat di hidup ini. Itu maksudnya. Roma 4. Nah, inilah contoh. Bagaimana nenek moyang iman kita. Roma pasal 4. Mulai ayat yang ke-17. Coba ya. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Nah, ayo kita cari. Apa ketetapan kita? Ya. Apa ketetapan Tuhan dalam hidup kita untuk tahun baru ini? Kalau Abraham ketetapannya menjadi bapak banyak bangsa. Di hadapan Tuhan yang kepadanya Abraham percaya. Yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya. Nah ini dia. Ya, perhatikan konsep ini. Yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Roh Kudus, kami mau hidup dengan firman ini. Wih, saudara bayangkan. Kalau dalam hidup kita sering atau selalu mengalami apa yang gak ada, itu bisa jadi ada. Coba bayangkan. Maaf, saya cerita. Berapa lama ini, ya sudah sekian banyak tahun, saya mengalami kalimat ini. Roma 4 ayat yang ke-18 ini. Wah, saya senang sekali. Haleluya, haleluya. Ayat 17, maaf ayat 17 ya. Dengar baik-baik, simak baik-baik. Ayat 17 Roma 4. Ini yang terjadi dengan tema yang Tuhan berikan lewat Fitri untuk kita semua belajar. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Di hadapan Tuhan yang kepadanya Abraham percaya. Yaitu Tuhan yang menghidupkan orang mati. Oke? Kalimat ini. Yang menjadikan, makasih An, yang menjadikan dengan firman-Nya, bukan dengan duit, bukan dengan fasilitas. Yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada itu bisa menjadi ada. Udah, nggak usah sekolah teologi dulu untuk mengerti kalimat ini. Saya jelaskan pakai logika anak-anak. Untuk saudara bisa menikmati kebenaran ini yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Cukup satu kondisi, jangan punya apa-apa. Keren ya. Lo ngerti nggak maksud saya? Kalau saudara masih punya apa-apa yang bisa menjadikan yang tidak ada jadi ada, maka firman ini nggak akan terjadi. Wow, betul. Saya ulangi saudara. Maka itu saya sering hidup nggak punya apa-apa. Saya lebih senang supaya Tuhan menjadikan yang tidak ada jadi ada. Ya, kalau saya punya sesuatu, saya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ya, kerjakan sendiri dengan apa yang kamu punya. Haleluya. Maka itu nanti tema tahun baru kita ya tanggal 2. Besok ya, ini tanggal 1. Oh belum ya. Gelundung wae, jangan lupa tema itu. Oh terima kasih Filipus.
terjemahan lain. Yaitu yang memberi hidup kepada yang mati dan yang memanggil sesuatu yang belum ada menjadi ada. Haleluya. Dan menyebutkan barang yang tidak ada sama seperti sudah ada. BIS-nya. Filipus BIS. Dialah. Mana tadi kok hilang? Dialah juga Tuhan yang dengan berkata saja. Membuat apa yang tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Menjadi ada. TSI. Ya. Dan dia Abraham percaya. Bahwa melalui perkataannya saja. Tuhan ya. Tuhan menciptakan hal-hal yang belum pernah ada menjadi ada. Jadi yang di bagian barat 6 menit lagi kita masuk tahun baru. Haleluya. Iya, evangelianya. Ayo kita mengharapkan nggak bisa diharapkan. Ternyatanya kuasa firman. Itu yang dimaksudkan oleh kitab suci. Ketika disebutkan bahwa Tuhan menjadikan Abraham bapak banyak bangsa. Tuhan mau menerima semua orang dari segala bangsa yang percaya kepada Tuhan seperti Abraham. Janji itu dari Tuhan sendiri. Yang menghidupkan orang mati. Dan yang mengetahui kejadian-kejadian mendatang. Dengan pasti seolah-olah kejadian-kejadian itu telah lalu. Puji Tuhan. Siap ya? Lanjut. Pasal 4 Roma ayat 18. Ayo. Habis ini kita berteriak semua. Yang di barat ya, bagian barat. Maaf. Ayat 18. Filipus. Sebab sekalipun, nah ini loh. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Papa, terima kasih. Kalau kami nggak punya dasar apa untuk berharap, sudahlah pokoknya kami mau percaya Papa bisa buat sesuatu yang luar biasa. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah ini terjadi setelah Tuhan berfirman, Abraham, aku tetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Anakmu nanti banyak sekali. Tapi secara medis, secara fisik, dia nggak bisa. Expected, the unexpected. Betul, itu dia. Abraham, kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Tapi gimana? Maaf ya, istrinya, Sarah sudah kering, sudah menopause lama. Maaf, Abraham sudah sangat tua. Sehingga impoten. Nggak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Jadi bukan menurut kata orang. Katanya. Tidak. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Haleluya. Sesuai dengan yang telah dikatakan kepadanya. AYT. TL. Sebagaimana yang difirmankannya. BS, maaf, seperti yang telah tertulis dalam Alkitab. TSI, mana dia? TSI, ya, sama seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Nah, jadi sekarang ini saudara dan saya harus menantikan apa firman-Nya untuk hidup kita di tahun yang baru ini. Betul, sahabat tuh, jadi so powerful, memang luar biasa. Terima kasih Papa, terima kasih. Kami masih punya pengharapan walaupun itu gak bisa diharapkan. Karena janjimu itu luar biasa, haleluya. Maka itu saudara, hidup yang seperti ini penuh dengan kejutan. Hidup yang seperti ini penuh dengan sukacita. Hidup yang seperti ini penuh dengan kekuatan yang luar biasa, haleluya. Jadi walaupun gak ada yang bisa kita harapkan, tetaplah berharap. Ya, terima kasih. Ya. Oke, ada komen. Sejujurnya kita ini lumpuh tanpa Tuhan. Benar. Maka itu kalau masih ada yang gak lumpuh tanpa Tuhan, itu karena uangnya banyak. Dah gitu saja. Betul ya? Oh, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah perenungan ini membuat kita makin kuat, makin kokoh untuk memasuki tahun yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru, selamat menikmati halal baru dari Bapa di surga. Harapkan yang tidak bisa pernah kita harapkan. Woi, dari Toronto sudah gabung. Oke, siap. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru, selamat menikmati kejutan-kejutan dari Tuhan. Jangan lihat lagi yang ke belakang. Maju terus bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya.